Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen-Ping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Saat ini admin ingin menghadirkan kembali kisah perintah Kaisar Naga ini dari awal, yang akan admin sajikan 5 episode pada setiap uploadnya. Bagi kawan-kawan para pecinta novel PKN ini yang ingin menyimaknya, selamat menikmati. Perintah Kaisar Naga bab 446-455. Raut wajah Wanto yang berada di bawah ring seketika menjadi jelek, tinjunya mengepal erat dan dia tampak cemas. Tuan Dev, Wanto meneriaki Dev dari belakang dengan pelan. Dia ingin Dev maju dan menyelamatkan Victor dari situasi darurat, karena usia Dev masih memenuhi persyaratan, sedangkan dirinya sendiri tidak memenuhi syarat untuk naik ke atas ring. Dev tidak mengatakan apapun, dia hanya mengangguk kecil. Walau Wanto tidak berbicara, Dev juga tidak akan melihat Victor celaka begitu saja. Melihat Dev setuju, Wanto merasa lega. Dengan kekuatan Dev, walau ada 2 orang seperti botak, juga tidak akan menjadi lawannya. Pada saat ini di atas ring, Victor sudah mundur hingga tepi ring, kedua lengannya mati rasa, dan dia hanya bisa menangkis serangan botak secara naluriah. "Bocah, enyahlah dari sini," si botak menyeringai, dan tinju terakhirnya mengarah ke dada Victor. Kalau tinju itu mengenai Victor, maka Victor pasti akan terjatuh dari ring dan terluka parah, dan mungkin mati. Semua orang yang menonton di bawah ring mulai menunjukkan raut wajah serius. Victor juga termasuk sebagai pemimpin generasi muda para ahli bela diri. Dia mempunyai harapan besar untuk memenangkan kejuaraan ini. Tetapi saat ini menghadapi serangan dari si botak, dia tidak punya cara untuk melawan. Saat pukulan si botak hampir mengenai dada Victor, Victor sudah tidak bisa mengelak dan pada saat ini, sesosok muncul di atas ring, dan seketika meraih pergelangan tangan si botak. Tinju si botak yang ganas itu ditangkap dengan mudah oleh seseorang. Si botak tercengang dan melihat dengan seksama, dan menyadari kalau orang yang menahan tinjunya adalah pemuda yang duduk di depan Kungfu 8 Mata Angin. "Kenapa? Apa Kungfu 8 Mata Angin ingin bertarung 2 lawan 1? Si botak berteriak marah. Dev melepaskan cengkramannya, dan berkata dengan dingin, "Victor sudah kalah, dia mengaku kalah, sekarang adalah pertarungan antara saya dan kamu." "Terima kasih Tuan Dev menyelamatkan hidupku." Kening Victor sudah dipenuhi dengan keringat dingin, dia baru saja berjalan kembali di tepi kematian dan membuatnya bergidik. "Turunlah," Dev berkata dengan ringan. Victor mengangguk dan melompat turun dari ring. Si botak menyipitkan matanya dan menatap Dev dengan waspada, bisa mencengkram pergelangan tangannya dengan mudah, dan tidak menggunakan kekuatan sama sekali. Orang seperti ini tidak boleh diremehkan. "Saya sudah bertarung sejak tadi, dan tubuhku sudah lelah. Menurut peraturan saya boleh istirahat terlebih dulu dan membiarkan orang lain bertarung denganmu." Si botak tidak yakin dengan kekuatan Dev, jadi dia berencana membiarkan Dev bertarung dengan orang lain dulu agar dia bisa mengamati dari samping. "Kamu bukan lelah, kamu takut ya?" Dev menyeringai, "Saya boleh menggunakan satu tangan saja." Dev meletakkan satu tangannya di belakang, dan hanya mengulurkan satu tangannya, lalu melambai kepada si botak. Seketika itu, si botak mengamuk, mengajaknya bertarung dengan satu tangan di hadapan begitu banyak orang. Kalau si botak mundur, maka dia akan menjadi lelucon semua orang. Saat semua orang yang menonton melihat ini, mereka mulai berdiskusi. Bahkan beberapa tetua di atas panggung mulai tertarik pada Dev, hanya Ucas yang menatap Dev dengan ekspresi muram. Di sudut bawah ring, Marco membawa bawahannya dan berbaur dalam kerumunan. Dia menatap Dev dengan tajam, dan di sisi lain, Ken juga berada di tengah kerumunan. Saat melihat Dev naik ke atas ring, Ken menyipitkan matanya dan ada sedikit keceriaan di wajahnya. "Bocah, kamu sangat sombong, tidak peduli kamu berasal dari mana, di atas ring, cedera dan kematian tidak terhindari. Kalau saya silap dan membunuhmu, tidak boleh balas dendam padaku." Si botak berkata dan menatap Dev dengan dingin. Si botak tidak tahu identitas Dev. Dia takut Dev memiliki dukungan di belakang, dan kalau dia benar-benar membunuh Dev, bisa menimbulkan bencana baginya. "Tenang saja, kalau kamu punya kemampuan untuk membunuhku, tidak akan ada orang yang mencarimu untuk balas dendam." Dev berkata dengan enteng, "Baguslah kalau begitu." Setelah si botak berkata, dia tiba-tiba meledak, kemudian kulit di seluruh tubuhnya mulai terlihat membiru dan hitam, dan urat-urat di keningnya juga mulai menonjol. Sambil meraung si botak itu menyerang Dev, dan tenaga pukulannya itu sangat besar, seperti sebuah gunung yang mengarah ke arah Dev. Di bawah ring, Victor yang melihat adegan ini seketika raut wajahnya berubah. Kalau si botak menggunakan pukulan seperti itu untuk melawannya tadi, sepertinya Victor tidak akan bisa bertahan lama. Saat melihat tinju si botak, Dev tersenyum menghina, dan saat si botak mendekat, dia mengeluarkan tinjunya dengan ringan, dan di mata semua orang tinju Dev itu tidak sebanding dengan tinju si botak sama sekali. Tapi saat kedua tinju itu bertabrakan, dampak besar menyebar ke sekitarnya. Bahkan para tetua yang ada di atas ring juga menjalankan kekuatan batin mereka untuk melawan, sementara meja dan kursi yang ada di bawah ring terbalik satu persatu.
Krek, suara yang nyaring terdengar. Para penonton melihat dan menemukan kalau lengan si botak menjadi bengkok dengan aneh, dan kakinya tenggelam ke dalam ring. Raut wajahnya menjadi pucat dan dia menatap Dev dengan ngeri. Saya mengaku, botak menyadari kalau kekuatan Dev sepertinya di luar bayangannya, jadi dia bergegas mengakui kekalahannya, tapi sebelum bisa menyelesaikan kalimatnya, Dev menamparkannya. Plak, dengan suara yang nyaring, sebagian wajah si botak menjadi merah dan bengkak. Semua giginya rontok dan rasa sakit yang begitu parah membuat si botak membuka mulutnya dan meracau. Saya tahu kamu ingin mengaku kalah, tapi saya tidak akan memberimu kesempatan untuk mengatakannya. Setelah selesai bicara, Dev kembali melayangkan tinjunya ke arah si botak. Si botak berteriak keras, dan berusaha keras menggunakan tangannya yang lain untuk menghentikannya. Dia ingin kabur, tapi kedua kakinya sudah terbenam di dalam ring, dan sama sekali tidak bisa bergerak. Pukulan Dev menghantam dada si botak, dan tinju itu langsung menembus tubuh si botak dan terlihat dari sisi lain, darah segar menetes dari tinju Dev. Mata si botak membelalak lebar, dan dia menundukkan kepalanya dengan enggan, jelas dia sudah mati. Seketika, para penonton terdiam dan tatapan semua orang tertuju pada Dev. Mata Dev menyapu di bawah ring, ada yang ingin naik ke ring? Orang-orang yang ada di bawah ring tidak berani bicara, kekuatan seperti kekuatan si botak saja bisa dibunuh oleh Dev dengan mudah, orang lain mana mau mengantar mati? Dasar sampah, suara dingin terdengar, dan sesosok terlihat melayang ke atas ring. Dennis. Kali ini, banyak orang di bawah ring yang mengenal sosok yang baru naik ke ring. Dia adalah Dennis yang dulu diusir dari keluarga Changga dan menjadi berita besar. Ketika Lucas melihat Dennis naik ke ring, matanya sedikit menyipit. Dia tidak mengatakan apapun, namun tetua di sampingnya tiba-tiba bersuara, Dennis, di pertemuan seni bela diri kali ini ada aturannya, yang berusia lebih dari 35 tahun tidak boleh naik ke ring. Usiamu sudah di atas itu, turunlah. Tapi tidak disangka Dennis hanya mendengus. Tua bangka, kamu tidak lihat Lucas saja tidak bersuara, apa kamu punya hak untuk bicara? Setelah berkata, Dennis melambaikan tangannya, dan sebuah tekanan mengarah ke arah tetua itu. Raut wajah tetua itu seketika berubah dan dia bergegas menjalankan kekuatan batinnya untuk melawan. Tapi dia langsung terhempas keluar, dan meja di hadapannya juga hancur. Semua orang melihat adegan ini dengan kagum, bisa menjadi wasit di atas ring. Pasti seorang ahli yang kuat, tapi Dennis bisa menyingkirkannya hanya dengan satu ayunan. Raut wajah Lucas menjadi sangat jelek, karena bagaimanapun pertemuan seni bela diri ini diselenggarakan oleh Istana Raja Obat. Sekarang Dennis datang membuat keributan dan mempermalukan Istana Raja Obat, terutama perkataan Dennis tadi membuat Lucas semakin muram. Dia tidak angkat bicara tadi karena dia ingin Dennis memberi sedikit pelajaran pada Dev, tapi Dennis malah tidak menganggap dirinya juga. Bagaimana Lucer bisa menahan ini, apalagi Marco juga ada di bawah ring dan sedang menonton. Dennis, peraturan adalah peraturan ini saya yang buat, apa kamu ingin melanggarnya? Lucas berkata lalu tubuhnya melayang ke sisi yang berlawanan dengan Dennis. Melihat ini, Dev menarik tubuhnya dan memberi ruang kepada dua orang itu. Dia tahu Dennis ingin membalas dendam padanya, tapi kalau mereka berdua benar-benar bertarung maka Dev juga bisa mendapat keuntungan hanya dengan duduk-duduk. Aturan sampah, jangan kira karena keluarga Wijaya mendukung Istana Raja Obat dari belakang, kamu bisa meneriakiku sesuka hati, percaya tidak saya bisa membunuhmu hanya dengan satu tamparan? Dennis berkata dengan meremehkan. Lucas memang kalah dengan Dennis dalam hal kekuatan, dia hanyalah seorang ahli kedokteran dan alkimia, dan kekuatannya juga hanya sebatas master kekuatan batin saja. Wajah Lucas memerah dan memucat, dia menggertakkan giginya dan menatap Dennis dengan marah. Dennis, apakah orang-orang keluarga Wijayaku juga bisa kamu gertak begitu saja? Setelah suara itu terdengar, Marco melompat dari kerumunan dan mendarat dengan mantap di atas ring. Di belakang Marco ada beberapa bawahannya, dan aura mereka semua terasa kuat, dan mereka semua sudah mencapai ranah master kekuatan batin. Dennis melihat Marco naik ke ring, raut wajahnya sedikit berubah, lalu berkata, Tuan Muda Marco, Dev adalah orang yang membunuh ayah dan saudaraku, saya harus membalas dendam. Padanya hari ini, saya harus membunuhnya. Saat Dennis selesai bicara, semua orang di bawah ring seketika heboh, meskipun banyak yang tahu kalau Dodi sudah mati dibunuh, tapi tidak tahu dibunuh oleh siapa, kecuali orang yang ada di pertarungan hari itu. Selain itu tidak ada lagi yang tahu. Sekarang Dennis mengatakannya, dan semua orang menjadi tahu kalau Dev yang baru saja membunuh si botak dengan satu pukulan ternyata adalah orang yang membunuh Dodi. Pantas saja dia memiliki keberanian seperti itu dan melawan si botak dengan satu tangannya saja. Saya tidak peduli dengan dendammu, ini adalah pertemuan seni bela diri yang diselenggarakan oleh Istana Raja Obat. Ini adalah ring milik Istana Raja Obat, kalau kamu memaksa untuk bertindak, saya tidak bisa tinggal diam. Marco berkata dengan dingin. Marco, saat ini Dennis adalah tamu keluarga Bastian, apa kamu tidak memberi muka kepadaku? Suara lain kembali terdengar, Ken juga melangkah naik ke atas ring dari kerumunan, dan di belakang Ken ada beberapa bawahannya yang juga sudah mencapai ranah master kekuatan batin. Melihat orang-orang ini tiba-tiba muncul, para generasi muda yang ada di bawah ring semuanya menjadi minder, terutama Victor, tinjunya mengepal dan matanya penuh dengan ketakutan. Dia selalu berpikir kalau kekuatannya bisa dianggap sebagai yang terbaik di antara generasi muda,
Tapi sekarang saat Marco dan Ken muncul, keduanya jauh lebih hebat dibandingkan dengannya, bahkan kekuatan mereka sudah melampaui ayahnya, Ray. Sekarang Victor akhirnya mengerti, kalau dia hanyalah seekor katak di dasar sumur, sepertinya dunia luar masih jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Kemunculan Marco dan Ken membuat para ahli bela diri generasi muda dari Provinsi Sera dan Provinsi Kana terpukul. Awalnya hanya ada Dev, dan mereka menjadikannya sebagai contoh. Tapi sekarang para master kekuatan batin yang berusia 20 tahunan bermunculan terus-menerus, dan ini membuat mereka sulit menerima pukulan seperti itu. Di atas ring, Marco yang melihat Ken muncul tidak menjawabnya secara langsung, dan menoleh ke arah Dev. "Kamu sudah melihat situasi hari ini. Kalau kamu menyetujui permintaanku, saya bisa membantumu menyelesaikannya, tapi kalau tidak, kamu akan tahu konsekuensinya." Marco sedang mengancam Dev. Dia ingin mendapatkan formula pil obat dari tangan Dev, dan ini adalah kesempatan baik. Dev mencibir dengan jijik, "Hanya binatang kecil seperti ini, sama sekali tidak ada artinya di mataku." Perkataan Dev membuat Marco tercengang. Perlu diketahui kalau kekuatan Dennis jauh lebih kuat dibandingkan dengan Dodi, apalagi sekarang di pihak lawan juga ada Ken, bawahan mereka juga merupakan para ahli. Dev hanya sendiri dan berani mengatakan hal seperti itu? "Baik, kalau begitu, saya akan menonton dari samping." Marco berkata lalu membawa bawahannya turun dari ring, dan Lucas juga mengikutinya dan bertanya dengan pelan, "Tuan muda kedua, kalau Dennis sampai membunuh Dev bagaimana?" "Kalau sampai begitu kita tidak akan mendapatkan formula pil obat, jangan khawatir, nanti setelah bocah itu dipukuli hingga setengah mati, saya akan maju dan menyelamatkannya, sekarang biarkan kesombongannya itu diobati dulu." Marco berkata dengan enteng, dan saat Marco membawa orangnya pergi, Dennis menatap Dev dengan marah, "Bocah, hari ini saya harus membalaskan dendam ayah dan saudaraku, dan memulihkan reputasi keluarga." "Cangga," Dennis berkata dan hendak menyerang ke arah Dev, tapi Ken malah mengulurkan tangan dan menghentikannya. Ken tersenyum dan berkata pada Dev, "Kita bertemu lagi, benar-benar berjodoh." Ken pernah bertemu dengan Dev di rumah orang tua Ellie, dan saat itu dia merasakan aura Dev yang kuat, kekuatannya juga pasti tidak biasa, namun dia tidak menyangka Dev adalah orang yang membunuh Dodi. "Memang cukup berjodoh," Dev mencibir. "Beritahu saya, apa yang ingin Marco dapatkan darimu? Kalau kamu bisa memberitahuku, dan bersedia ikut dengan keluarga Bastian, saya bisa meminta Dennis untuk mengampunimu, dan kamu juga tidak perlu berhutang budi pada keluarga Wijaya." Ken tahu, kalau Marco ingin mendapatkan sesuatu dari Dev, kalau tidak dia tidak mungkin menjadi musuh keluarga Bastian karena Dev, dan benda itu pasti sangat berharga. Perkataan Ken membuat Dennis menatap Ken tapi tidak mengatakan apapun. Kalau Ken benar-benar membuat perintah, dia tidak bisa tidak mengampuni Dev. Lagi pula dia dan Dodi tidak memiliki perasaan dan kalau Dev tidak membunuhnya, dia juga pasti akan membunuh Dodi sendiri. Sekarang dia ingin membalas dendam kepada Dev hanya untuk mencari alasan. Setelah membunuh Dev, dia bisa mengambil alih keluarga Cangga dan keluarga Cangga bisa menjadi kekuatan dari keluarga Bastian di Provinsi Kana. "Kamu serius?" Dev menatap Ken dan bertanya padanya. "Tentu saja, semua orang tahu saya selalu menepati perkataanku." Ken menepuk dadanya. Pada saat ini Marco mengepalkan tangannya dengan erat, keningnya mengernyit. Dia tidak menyangka Ken akan menggunakan cara seperti ini. Kalau Dev sampai dibeli oleh keluarga Bastian maka mereka akan mengalami kerugian. "Baiklah, saya akan memberitahumu." Dev tersenyum mengejek, "Marco ingin menjadikanku ayah angkatnya, tapi saya tidak menginginkan anak angkat yang sudah sebesar ini, jadi tidak menyetujuinya." Tapi dia terus mendesak, "Kalau kamu juga ingin menjadikanku ayah angkatmu, saya bisa mempertimbangkannya." Setelah Dev berkata, gelak tawa terdengar dari para penonton, dan wajah Marco langsung memucat. Sedangkan raut wajah Ken menjadi dingin, "Kamu mempermainkanku? Kenapa kalau saya mempermainkanmu, pria yang mempermainkan wanita sepertimu, mau menjadikanku sebagai ayah angkatmu, saya juga tidak sudi." Dev mencibir dengan jijik. Jelas kalau perkataan ini mengacu pada pertunangan Ken dan Ellie yang dibatalkan. Ken menggertakkan giginya dan berkata pada Dennis, "Bunuh dia, hancurkan dia sampai berkeping-keping." Dennis yang mendapatkan perintah dari Ken seketika aura di tubuhnya meledak dan langsung menyelimuti Dev. "Bocah, hari ini saya akan menghancurkanmu hingga berkeping-keping." Dennis menatap Dev seperti binatang buas yang haus darah. Hanya seekor anjing saja berani menggonggong? Apa kamu tidak pernah dengar kalau anjing yang menggigit itu tidak menggonggong?" Dev mendengus dingin, dan tubuhnya juga mengeluarkan aura menakutkan. Kedua aura itu bertabrakan dan menciptakan badai dalam sekejap. Mundur, melihat ini Ken langsung melompat ke tepi ring bersama dengan bawahannya. Dev dan Dennis berdiri dan tidak bergerak, sedangkan angin kencang bertiup dan menyapu sekeliling mereka berdua. Tidak lama kemudian, Dennis sudah berkeringat dingin, sedangkan Dev masih berdiri dengan ekspresi santai, seolah-olah dia tidak mengerahkan kekuatan apapun. "Kemampuanmu hanya ini?" Dev melihat raut wajah Dennis semakin lama semakin jelek, dan dia mencibir, "Kemampuanmu ini, bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi seekor anjing. Ah bocah, saya pasti akan membunuhmu." Dennis mengamuk. Dev kembali melontarkan kata-kata penghinaan di depan semua orang, dan dia sudah tidak tahan lagi. Setelah berteriak marah, Dennis mengangkat tangannya dan menyerang ke arah Dev. Bayangan tinju besar itu menyelimuti Dev seperti sebuah gunung yang menekan ke arahnya.
Setelah pukulan itu dilayangkan, seluruh ring mulai bergetar, dan papan keras pada ring itu mulai retak, bahkan mereka yang berada di tepi ring juga merasakan tekanannya. Dev, Ellie dan Yuki yang melihat adegan itu berteriak kaget dan ingin menghampiri. "Kalian jangan bergerak." Dev segera menghentikan Ellie dan Yuki, kalau keduanya naik ke ring juga tidak ada gunanya. Namun saat Ellie dan Yuki bangkit berdiri dan hendak berlari ke ring, Marco dan Ken yang berada di tepi ring menatap Ellie dan Yuki bersamaan. Karena siapapun pasti akan melihat wanita cantik, tapi saat itu, Marco dan Ken seketika membelalak. Karena mereka menemukan liontin giok di tubuh Yuki dan itu adalah yang mereka cari sebelumnya. Tanpa ragu-ragu, Marco dan Ken melompat ke arah Yuki dan menangkapnya. "Ah!" Yuki berteriak ketakutan secara alami. Ellie bergegas menghentikan mereka, sedangkan Victor juga bersiap menghalangi kedua orang itu. Tapi kekuatan mereka tidak bisa ditandingi dengan Marco dan Ken, belum sempat mendekat mereka sudah dihempaskan oleh energi yang kuat. Pada saat ini, Dev yang berada di atas ring melihat Marco dan Ken yang hendak menangkap Yuki, tatapannya tiba-tiba meledakkan cahaya dingin dan dia melompat dari ring. "Bocah, ingin kabur?" Pada saat itu, pukulan Dennis yang ganas telah jatuh. "Minggir!" Dev sedang tidak ingin bertarung dengan Dennis, dia berteriak dengan marah dan melambaikan tangannya lalu memukulnya. Suara hantaman yang keras terdengar, Dennis yang dipukul Dev langsung jatuh ke tanah, dan tubuhnya jatuh ke dalam ring seperti sebuah mozaik. Melihat adegan itu, semua orang terkejut, mereka sudah menyaksikan kekuatan Dennis, sekarang Dev memukul Dennis hingga jatuh ke ring hanya dengan satu pukulan, sepertinya kekuatan Dev jauh dari yang mereka bayangkan. Apalagi Wanto, wajahnya memerah lalu memucat, dengan kekuatannya yang kecil itu, dia berani ingin bertarung dengan Dev waktu itu, kalau bukan karena Dev memberi muka kepada Victor, dia pasti sudah menjadi hantu sekarang. Dev melompat dari ring, tapi pada saat ini Marco dan Ken sudah sampai di hadapan Yuki. Dua orang itu meraih liontin giok secara bersamaan. Tapi pada saat itu, semburan cahaya berwarna merah tiba-tiba muncul dari liontin giok, dan membuat Marco dan Ken terlempar, mereka mundur puluhan langkah sebelum akhirnya berhenti. Memang barang bagus, tatapan Marco dan Ken menjadi lebih bersinar lagi. Dev telah sampai di sisi Yuki, meskipun liontin giok itu melindungi dirinya, tapi Yuki masih sangat ketakutan dan wajahnya sudah sangat pucat. "Yuki, tidak apa-apa." Dev memeluk Yuki dan menghiburnya. "Dev." Tubuh Yuki yang berada dalam pelukan Dev gemetaran. Merasakan Yuki gemetaran, raut wajah Dev menjadi sangat dingin. Dia menatap Marco dan Ken dengan dingin. "Berani menyentuh wanitaku, kalian harus mati." Saat kata mati terucap, aura pembunuh yang menakutkan meledak dari tubuh Dev. Semua orang di sekitar yang merasakan aura pembunuh dari Dev itu terkejut dan memucat, tubuh mereka juga gemetaran. Marco dan Ken juga mengernyitkan keningnya, mereka menjalankan kekuatan batinnya untuk menahan aura menakutkan itu, tapi meskipun mereka menjalankan kekuatan batin mereka, dengan seluruh kekuatan mereka, tubuh mereka tidak bisa berhenti gemetaran. Pada saat ini Dennis sudah dibawa keluar oleh bawahan Ken, seluruh tubuhnya sudah berdarah dan matanya terbuka lebar, dia benar-benar sudah mati. Baik Marco maupun Ken tidak ada yang memperhatikan bagaimana cara Dev membunuh Dennis, namun bisa membunuh Dennis dalam waktu sesingkat itu, maka kekuatan Dev pasti tidak bisa dibayangkan. Mari bekerja sama untuk membunuh anak ini dulu baru kita bicarakan lagi masalah liontin giok. Melihat Dennis sudah mati, Ken mengernyitkan keningnya dan berkata pada Marco. Dia berencana bekerja sama dengan Marco untuk membunuh Dev. Tapi tidak disangka, Marco malah menarik tubuhnya dan menyatukan tangannya ke arah Dev. "Saudara Dev, saya tidak bermaksud melukai wanitamu, saya meminta maaf padamu." Marco yang tiba-tiba mundur membuat Ken seketika menjadi canggung. Dia sangat mengerti kalau Marco sedang meminjam pisau untuk membunuh. Kalau dia bisa membunuh Dev, Marco pasti akan berebut liontin giok dengannya. Tapi kalau Dev membunuh mereka, maka kekuatan batin milik Dev pasti akan berkurang, terluka parah, dan di saat itu Marco akan turun tangan. "Dasar pengecut." Ken menatap Marco lalu menggertakkan giginya dan memakinya. Lalu dia berkata pada bawahannya, "Ayo serang bersamaan, bunuh dulu anak ini baru rebut liontin gioknya." 1. Awasi wanita itu jangan sampai dia kabur. Ken berteriak marah, dia membawa bawahannya menerjang ke arah Dev dan tidak memperdulikan Marco lagi. "Ellie, jaga Yuki." Dev menyerahkan Yuki untuk dilindungi Ellie. Pada saat ini, saat satu melihat Dev melepaskan Yuki, sepasang matanya bersinar dingin, dan dia langsung berjalan ke arah Yuki. "Cari mati." Raut wajah Dev menjadi dingin, dia melayangkan tangan besarnya dan menamparkan satu. Dev yang sudah mencapai tahap pembangunan fondasi tidak akan menganggap master kekuatan batin apapun lagi. Satu yang melihat ini tidak bertarung dengan Dev, dia mengelak ke sisi lain. Dev hanya sendirian, sedangkan mereka ada beberapa orang. Kalau memanfaatkan Dev yang sedang tidak memperhatikan, maka mereka bisa membawa Yuki pergi. Namun pada saat satu ingin melangkah mundur, dia tiba-tiba merasa matanya buram, dan sosok Dev menghilang dalam sekejap. Kepanikan melintas di mata satu, dia melangkah mundur dengan cepat, tapi malah menabrak sesuatu dengan keras. Saat satu menoleh ke belakang, dia tercengang, dia menyadari kalau dia menabrak Dev, dan entah sejak kapan Dev sudah berada di belakangnya. Bam! Dev menamparkan kepala satu dengan keras, dan membuat kepalanya hancur berkeping-keping.
Setelah membunuh satu, sosok Dev tidak berhenti, dia langsung menghampiri Ken dan bawahannya. Sosok Dev bagaikan angin kencang, yang terus bolak-balik antara Ken dan bawahannya, dan akan terdengar teriakan dari waktu ke waktu. Dan saat sosok Dev berhenti, orang-orang yang dibawa oleh Ken sudah tergeletak di atas tanah, wajah mereka semua tampak kesakitan, dan berjuang keras untuk bertahan tapi mereka tidak bisa bertahan lama. Suasana menjadi sunyi senyap, tidak ada seorang pun yang berani bicara, orang-orang ini adalah master yang hebat, tapi semuanya mati begitu saja. Lari, Ken yang melihat ini seketika berbalik dan ingin melarikan diri. Kekuatan Dev jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Tapi saat Ken berbalik, sosok Dev bergerak dan mengejarnya. Satu tendangan diarahkan ke punggung Ken, lalu menginjak kepala Ken. Dev, kamu tidak bisa membunuhku. Saya adalah anggota keluarga Bastian. Kalau kamu membunuhku, keluarga Bastian pasti tidak akan mengampunimu walau harus mengejarmu hingga ke ujung dunia. Tatapan panik terlihat di mata Ken, dan dia mengancam Dev. Saya paling benci diancam oleh orang lain. Dev berkata dengan dingin, lalu menambahkan kekuatan pada injakannya. Ken panik, dan berteriak pada semua orang, saya adalah tuan muda dari keluarga Bastian di Kota Gama, bagi siapa saja yang bisa menyelamatkanku, keluarga Bastian pasti akan berterima kasih. Semua orang tahu kalau bisa menjalin hubungan dengan keluarga Bastian di Kota Gama, maka pasti akan menjadi sukses, tapi dengan kekuatan Dev, siapa yang berani maju dan menyelamatkannya? Melihat tidak ada orang yang berbicara, Ken menjadi semakin panik, Marco, tolong saya, kalau kamu menolongku, keluarga Bastian akan mengikuti perintah keluarga Wijaya. Ken meminta bantuan pada Marco, saat ini setengah dari kepala Ken sudah tenggelam ke dalam tanah, kalau Dev menambah kekuatannya lagi, kepala Ken akan pecah. Raut wajah Marco berubah, tapi dia tidak bergerak dan tidak berbicara. Kalau tidak ada orang yang menyelamatkanmu, saya akan mengantarmu ke kematian. Dev berkata dengan dingin, jangan, Ken berteriak keras, dan dia tiba-tiba teringat dengan Eli lalu berteriak, Eli tolong saya, kumohon tolong saya, pertimbangkanlah cinta kita dulu. Tolong selamatkan saya menyukaimu, saya benar-benar menyukaimu, hanya saja keluargaku terus memaksaku, jadi akhirnya saya membatalkan pernikahan kita, lalu bertunangan dengan Mary dari keluarga Wijaya, kumohon selamatkan saya. Eli melihat Ken seperti itu dan tubuhnya gemetar, matanya sudah dipenuhi air mata, dia benar-benar pernah mencintai Ken, dan saat itu Eli mengira dirinya sudah menemukan cinta sejati, menemukan pangeran berkuda putihnya sendiri, tapi siapa sangka, dia malah terluka begitu dalam. Dev mendengar Ken masih berani membahas masalah ini, awalnya dia hanya mencari keadilan untuk Eli tapi karena Ken masih berani membahasnya, Dev menjadi semakin marah. Dasar pria bajingan, matilah. Dev berteriak marah dan mengangkat kakinya untuk menginjaknya. Tunggu sebentar, Eli tiba-tiba berteriak. Dev menoleh dan menatap Eli dengan bingung. Eli menghampiri dan melirik Ken dengan tatapan tidak berdaya, lalu berkata pada Dev, bisakah kamu mengampuninya kali ini? Eli, tapi bajingan ini sudah menyakitimu? Dev tidak mengerti kenapa Eli membantu Ken memohon belas kasihan. Ampunilah dia kali ini, karena saya juga pernah mencintainya. Anggap saja ini semacam kelegaan yang kuberikan kepada diriku sendiri. Saya menyelamatkan nyawanya sekali dan tidak akan berhubungan lagi dengannya. Air mata mengalir dari mata Eli, bisa dilihat betapa Eli mencintai Ken dulu. Dev menarik kembali kakinya, dan menghela nafas dengan tidak berdaya, lalu berkata pada Ken, enyahlah, lain kali tidak akan ada orang yang bisa memohon belas kasihan untukmu. Ken menghela nafas panjang, lalu bangkit berdiri dan lari tanpa menoleh ke belakang, bahkan tidak melirik Eli sedikit pun. Setelah Ken pergi, Dev menatap Marco dan berkata dengan dingin, kalau kalian ingin mengambil keuntungan dari kelelahan kekuatan batinku, kamu bisa melakukannya sekarang. Merasakan tatapan dari Dev, hati Marco sedikit bergetar, dan setelah raut wajahnya berubah, dia menunjukkan senyumannya, saudara Dev, saya sudah mengatakan yang tadi itu adalah kesalahpahaman, kita berdua tidak memiliki dendam, untuk apa saya bertarung denganmu? Dev mencibir, Liontin Giok ini adalah apa yang kalian cari, lantas kamu tidak ingin mengambilnya kembali? Lalu, formula pil obat yang ada padaku, kalian tidak menginginkannya? Marco mengernyitkan keningnya, dia tidak mengerti bagaimana Dev tahu kalau dirinya menginginkan Liontin Giok itu. Lantas orang yang menyelamatkan Selina malam itu adalah Dev. Memikirkan sampai di situ, Marco akhirnya mengerti, dengan kemampuan Dev dia memang sanggup menyelamatkan Selina di depan mereka tanpa ketahuan. Karena barang itu sudah ada di tangan saudara Dev, maka itu menjadi milik saudara Dev. Bagaimana mungkin saya menginginkannya? Lalu mengenai formula pil obat, kalau saudara Dev tidak bersedia memberikannya, saya hanya bisa menyesalinya, saya tidak akan pernah membeli atau menjual dengan paksa. Marco hanya bisa tersenyum dan mengatakan hal yang bertentangan dengan keinginannya. Dev menatap Marco dan berkata dengan jijik, kamu tidak membeli dan menjual dengan paksa, tapi saya melakukannya, ingat perkataanku, kirimkan seluruh bahan obat yang dimiliki oleh Istana Raja Obat ke kota Ithaka, kalau tidak saya akan menghancurkan seluruh Istana Raja Obat. Dev berkata lalu tidak memperdulikan penampilan Marco yang mengerikan lagi, dia berbalik dan membawa Yuki pergi. Eli dan Victor serta yang lainnya juga mengikuti, dan orang-orang lain juga mulai bubar. Apa yang terjadi hari ini benar-benar membuat mereka sangat kaget. Tuan muda kedua, Lukas menatap Marco dan berkata, apa yang harus kita lakukan?
Ulur beberapa hari, saya akan pulang dan berdiskusi dengan keluargaku dulu. Setelah Marco berkata, dia membawa bawahannya pergi. Dave membawa Yuki dan yang lainnya kembali ke kota Ithaka. Dave yang sudah memasuki tahap pembangunan fondasi membutuhkan semakin banyak energi spiritual, tapi peningkatan kekuatannya juga semakin cepat dan ini membuat dia bersemangat. Hari ini dia membunuh beberapa orang master dengan mudah. Kalau masih berada di tahap pelatihan Ki, dia tidak akan bisa melakukannya, termasuk saat dia bertarung dengan Dodi waktu itu Dave harus berusaha keras. Kalau dia melawan Dodi hari ini, maka Dave bisa dengan mudah membunuhnya dan tidak memberi dia kesempatan sedikit pun untuk melawan. Tuan Dave, bagaimana kalau kita mengutus seseorang untuk memantau gerak-gerik Istana Raja Obat? Saya rasa mereka tidak akan menyerahkan bahan obat dengan mudah. Fata bergegas datang saat Dave sudah pulang. Jansen memberitahukan kepada Fata apa yang terjadi di kota Tawil, dan Fata sangat kaget, karena kekuatan Dave benar-benar tidak berdasar, dan kecepatannya tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Tidak perlu, saya malah berharap mereka tidak menyerahkan bahan obatnya. Dengan begitu sampai waktunya yang saya inginkan bukan lagi bahan obat tapi seluruh Istana Raja Obat. Dave tersenyum dingin, dan ada keserakahan tak berujung di matanya. Kalau ingin meningkatkan kekuatannya maka Dave memerlukan bahan obat dalam jumlah banyak. Istana Raja Obat yang merupakan pengumpul bahan-bahan obat ini memang cukup membantu bagi Dave. Tapi itu terbatas, Dave menginginkan seluruh Istana Raja Obat agar kedepannya Istana Raja Obat hanya akan memberikan bahan obat hanya untuk dirinya. Tapi bahan obat spiritual berusia ratusan tahun itu terbatas, dan tidak mungkin tidak bisa habis. Suatu hari bahan obat itu akan habis dan semakin tinggi kekuatan Dave semakin besar kebutuhannya atas energi spiritual. Oleh karena itu Dave harus mencari pengganti lain selain bahan-bahan obat ini. Sepertinya sudah harus pergi ke Gunung Honju, untuk melihat di sana ada batu spiritual atau tidak. Dave berpikir dalam hati, jika ada batu spiritual di Gunung Honju, maka Dave bisa tinggal di Gunung Honju untuk berkultivasi. Dave menghubungi Vincent dan mengajaknya pergi ke Gunung Honju besok pagi. Sekarang Yuki mengenakan Leontin Gyo pelindung, dan itu membuat Dave sedikit lebih tenang. Dua orang master saja tidak bisa mendekatinya. Sepertinya Leontin Gyo ini memang harta karun. Saat malam tiba, semua orang sudah memasuki alam mimpi, dan dikarenakan oleh kecelakaan yang terjadi di pertemuan seni bela diri, semua orang juga meninggalkan kota Tawil dan membuat suasana menjadi sepi. Di jalanan di kota Tawil, 4 orang lelaki tua berjubah hitam dan berjanggut putih sedang berjalan dengan tenang. Keempat orang itu berjalan dengan lambat, tapi setiap langkahnya mengambil jarak yang jauh. Dalam sekejap jalanan berjarak ratusan meter itu dilewati oleh 4 lelaki tua ini, dan 4 lelaki tua ini adalah 4 tetua dari lembah Palem. 4 lelaki tua ini langsung berjalan ke atas ring, lalu membagi pekerjaan mereka dan bekerja. Sama, seperti detektif yang menyelidiki sebuah kasus, dan terus-menerus memeriksa jejak kaki yang ada di tanah, serta lubang besar berbentuk manusia di atas ring, yang dihancurkan oleh Dennis. Salah seorang tetua mengeluarkan tas kainnya lalu memasukkan tangannya dan mengeluarkan segenggam bubuk berwarna perak dan melemparkannya ke udara. Dalam sekejap, cahaya perak menyala dan bayangan manusia bergerak-gerak di udara. Seperti film 3 dimensi, setiap karakternya terlihat sangat nyata. Setelah dilihat lebih dekat, ternyata itu adalah adegan saat Dave dan beberapa orang master bertarung. Hanya saja gambar itu sangat pendek, dan menghilang hanya dalam beberapa detik, dan suasana di tempat kejadian kembali menjadi gelap. Kakak pertama, apa kamu bisa melihat kekuatan macam apa yang dimiliki oleh anak ini? Tetua yang melemparkan bubuk perak itu bertanya. Tetua pertama menggelengkan kepalanya, saya tidak bisa melihat menembusnya. Kalau bisa membunuh master kekuatan batin dengan mudah, maka bocah ini sepertinya sudah mencapai puncak master kekuatan batin, atau kekuatan Grandmaster kekuatan batin, tapi saya tidak bisa merasakan aura dari seorang Grandmaster di sini. Kakak pertama, dinilai dari lubang besar di atas ring ini, sepertinya anak ini sudah mencapai kekuatan seorang Grandmaster, kalau tidak Dennis tidak mungkin mati setragis ini. Tetua yang sedang menyelidiki di atas ring juga bersuara. Kakak kedua, kakak pertama memiliki indera penciuman yang paling tajam. Kalau benar ada pergerakan seorang Grandmaster di sini, kakak pertama pasti bisa merasakannya. Tetua yang menaburkan bubuk perak itu berkata seketika, semua orang tenggelam ke dalam benak masing-masing dan segalanya tampak buntut. Mungkinkah anak itu bukan seorang ahli bela diri, tapi seorang tukang sihir seperti kita? Mata tetua yang menaburkan bubuk perak itu seketika bersinar. Tidak mungkin, tidak peduli sekebat apapun kekuatan seorang penyihir, tidak mungkin memiliki kemampuan bertarung yang begitu dekat. Kita semua hanya mengandalkan teknik sihir. Kalau hanya mengandalkan kekuatan fisik, siapa yang bisa bertarung dengan master kekuatan batin? Tetua pertama segera membantah. Semua orang kembali terdiam dan mengernyitkan kening mereka. Kejadian ini membuat mereka merasa tidak punya cara untuk mulai turun tangan. Sudahlah, ayo kembali dan laporkan kepada penguasa lembah. Kekuatan Dave ini terlalu kuat, dan kita harus punya perencanaan jangka panjang. Setelah merenung sesaat, tetua pertama melambaikan tangannya dan berkata, 3 orang lainnya juga mengangguk, dan bayangan mereka menghilang dalam kegelapan dalam sekejap, dan tidak akan ada orang yang bisa membayangkan ada orang yang pernah datang kemari. Keesokan paginya, Vincent sudah menunggu Dave sejak pagi. Dave sudah berpesan kepada Yuki, dan bersiap berangkat bersama dengan Vincent. Kali ini mereka hanya akan menjelajah Gunung Honju secara singkat, jadi tidak akan lama-lama di sana, dan tidak membawa banyak barang.
Tapi saat Dev hendak pergi, teleponnya tiba-tiba berdering. Dev melihat itu adalah panggilan dari ibunya, jadi dia bergegas mengangkatnya. "Ibu," Dev berteriak gembira setelah mengangkat teleponnya. Dia belum menelepon orang tuanya akhir-akhir ini, dan Dev menyalahkan dirinya sendiri saat memikirkannya. "Hei," Celine yang mendengar Dev memanggilnya juga merasa bahagia, lalu berkata, "Dev, apa belakangan ini kamu sibuk? Putri bibi keduamu akan menikah beberapa hari lagi, apa kamu punya waktu untuk pulang ke rumah lama? Sheila akan menikah?" Dev kaget, "Ibu, Sheila baru berusia berapa tahun sudah mau menikah?" "Sudah 19 tahun, dia tidak mau kuliah lagi, sudah tidak kecil." Celine menjawab. Dev terdiam beberapa saat. Di perdesaan memang seperti itu, anak-anak yang tidak mau bersekolah lagi akan diatur untuk menikah, apalagi anak perempuan. Secara logika, usia Sheila saat ini adalah masa mudanya, saatnya untuk berkuliah, tapi malah akan menikah dan melahirkan anak. "Ibu, saya Dev tidak tahu bagaimana cara memberitahu Celine kalau dia sedang bersiap ke Gunung Honju. Dan tidak punya waktu." Celine yang berada di ujung telepon mungkin mendengar sesuatu, dan menghela nafas pelan lalu berkata, "Tidak apa-apa kalau kamu tidak punya waktu, saya akan memberitahukannya kepada bibi keduamu. Kamu sibuklah, sibuklah." Suara Celine semakin lama semakin kecil, dan pada akhirnya tidak terdengar suara lagi, namun panggilan itu tetap tidak ditutup. Dev bisa merasakan isi hati Celine saat ini. Sejak dia di penjara, ayahnya kehilangan pekerjaan, dan kondisi keuangan keluarga mereka merosot. Ini juga menjadi bahan omongan orang-orang di rumah lama. Celine memiliki temperamen yang sangat kuat, dan awalnya dia memiliki banyak koneksi di rumah lama, dan terhubung dengan baik, tapi sejak kejadian itu, semua orang mulai menghindarinya dan bahkan para kerabatnya itu juga. Celine menelpon Dev kali ini dan memintanya untuk pulang ke rumah lama, pasti ada yang mau dia pamerkan, dan kebetulan memanfaatkan pernikahan Sheila untuk memamerkan Dev kepada kerabat dan temannya. Meskipun Celine tidak tahu apa yang dilakukan oleh Dev, tapi saat Erwin sekeluarga dipermalukan di hotel, dan bahkan dipecat dari jabatannya sebagai pegawai negeri, Celine tahu kalau Dev punya kemampuan. "Ibu, tidak apa-apa, hari ini saya akan pulang ke rumah lama, tenang saja." Dev bergegas berbicara di telepon. Setelah mendengar ucapan Dev, Celine menjadi bersemangat. "Baik, nanti setelah kamu sampai di rumah, ibu akan membuatkan pangsit asinan, kamu paling suka makan itu sejak kecil. Oh iya, jangan lupa bawa Yuki juga, dia juga harus bertemu dengan kerabat lainnya." Dev tersenyum, dia tahu Celine ingin dia membawa Yuki bersamanya untuk dipamerkan di depan kerabatnya, jadi dia mengangguk dan berkata, "Tidak masalah, saya akan memberitahunya setelah ini." "Iya, saya akan menunggu kalian," Celine berkata, lalu menutup teleponnya. "Saya ada urusan, sementara kita tidak jadi pergi ke Gunung Honju dulu. Rapi, kamu perlu membeli lebih banyak batu kasar dari Gunung Honju." Setelah menutup telepon, Dev berkata pada Vincent. Vincent mengangguk, "Baik, kalau begitu saya akan pergi ke Gunung Honju sendiri, dan mendesak beberapa penambang batu kasar." Setelah Vincent pergi, Dev menjelaskan masalahnya kepada Yuki, dan Yuki juga mengerti karena kondisi hidup di pedesaan cukup sulit, dan Yuki juga setuju. Dua orang itu langsung berkendara menuju rumah lama Dev. Rumah lama Dev ada di sebuah desa di kota Surau, yang awalnya hanyalah sebuah desa kecil tetapi setelah berkembang pesat, sekarang sudah banyak berubah. Dan saat Dev kembali, dia melihat bahwa ada kata "robohkan" di setiap rumah-rumah, dan sepertinya ini akan menjadi tempat pembongkaran. Saat itu paman kedua Dev, Erwin, juga menginginkan rumah leluhur juga karena pembongkaran dan pembangunan. Saat memasuki desa, ada segerombolan anak yang berlari, namun Dev tidak mengenal satupun dari mereka, dia sudah lama tidak pulang. "Paman kedua, bibi ketiga, kalian sedang istirahat ya?" Setelah masuk ke dalam desa, ada beberapa pria dan wanita yang duduk di samping jalan, dan Dev segera menurunkan jendela mobilnya dan menyapa. Dev kenal dengan orang-orang ini, karena bagaimanapun dia dibesarkan di sini, dan setelah lulus sekolah menengah pertama, Dev baru pindah ke kota karena pekerjaan ayahnya, Edward. Setelah mendengar suara Dev, beberapa pria tua dan wanita tua itu menoleh. Segera, seorang wanita parubaya mengenali Dev dan berkata, "Bukankah itu Dev? Bukankah kamu masuk penjara? Sejak kapan kamu dibebaskan?" "Baru bebas sudah mengendarai Mercedes-Benz." Wanita parubaya itu menatap mobil yang dikendarai oleh Dev dan berkata. Dev tersenyum canggung, "Bibi ketiga, saya baru bebas belum lama." "Oh, kamu pulang untuk menghadiri pernikahan adik sepupumu ya? Saya beritahu ya, sekarang Sheila sangat hebat, suaminya adalah seorang bos, sangat kaya. Kebetulan kamu pulang ke Mart, kamu bisa berbicara baik-baik dengannya. Mungkin saja kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Cepat pergilah," wanita parubaya itu berkata dan mengibaskan tangannya. Dev mengangguk, lalu menaikkan kembali jendela mobil dan terus melaju, lalu menatap Yuki dengan canggung. Wanita di perdesaan itu semuanya seperti ini, mulut mereka mengatakan hal-hal yang buruk tapi maksud mereka tidak jahat. "Saat saya kecil, bibi ketiga sering diam-diam merebus telur untuk saya makan." Yuki hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Mungkin dia sedikit tidak mengerti cara orang perdesaan berbicara. Segera, Dev menghentikan mobilnya di depan sebuah halaman kecil. Halamannya tidak besar tapi sangat bersih. Rumah dari batu bata itu juga baru dicat. Ini adalah kampung halaman Dev. Sepertinya sejak orang tuanya pulang, mereka sudah membersihkan rumah ini. "Ayah, ibu,
Setelah turun dari mobil, Dev langsung berteriak keras melihat rumah dari bata yang ada di depannya, dan teriakannya kepada orang tuanya. Dev tiba-tiba mengingat kembali masa kecilnya. Dia ingat setiap kali dia pulang sekolah yang pertama dia lakukan adalah memanggil orang tuanya, lalu melemparkan tas sekolahnya ke halaman, lalu berbalik dan pergi bermain. Dev, kamu sudah pulang? Selin berlari keluar dari dalam kamar dengan senang. Bibi, saat Yuki melihat Selin, dia tersenyum tipis. Aduh. Yuki juga datang, ayo cepat duduk di dalam. Selin melihat Yuki benar-benar datang dan merasa sangat bahagia hingga ingin melompat. Dia awalnya mengira seorang nona muda seperti Yuki tidak akan suka datang ke pedesaan yang lingkungannya kotor dan berantakan. Saat itu setelah menutup telepon, hati Selin masih merasa gelisah. Dia bertanya-tanya apakah Yuki akan datang. Sekarang saat melihat Yuki, Selin benar-benar sangat senang. Di mana ayah? Dev bertanya pada Selin. Dia pergi ke rumah bibi keduamu untuk melihat apa ada yang bisa dibantu. Kata Selin, di perdesaan memang seperti ini, setiap ada acara bahagia, semua orang akan bergotong royong dan saling membantu, karena bibi kedua Dev juga berasal dari desa Kolin, jadi sudah seharusnya yang tinggal di satu desa turut membantu.